Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Rasidaki, NPM 232103036, kelas D, Prodi HS. Di sini saya akan membuat tugas tes berupa video dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Irfan SHIMSY selaku mata kuliah Fikih Siasah. Materi pertama yaitu pengertian dari Fikih Siasah dan Fikih Syariah. Fikih Siasah adalah cabang ilmu fikih yang berkaitan dengan pengaturan urusan pemerintahan dan kebijakan publik berdasarkan dengan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan Fikih Syariah adalah fikih yang merujuk pada ilmu hukum Islam yang mengatur berbagai aspek kehidupan umat Islam berdasarkan sumber-sumber hukum Islam, yaitu terdiri dari Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Al-Qiyas. Al-Quran yang membahas tentang fikih siasah dan fikih syariah adalah Quran Surah Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, Wa iz qala inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang-orang yang rusak yang menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Hubungan dan analisis di antara yang keduanya. Yang pertama yaitu keterkaitan. Fikih siasah merupakan bagian dari fikih syariah. Keduanya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat dan saling melengkapi dalam penerapan hukum Islam. Yang kedua yaitu perbedaan fokus. Fikih siasah lebih spesifik pada aspek politik dan kenegaraan, sedangkan fikih syariah mencakup seluruh aspek kehidupan muslim. Contoh penerapannya di Indonesia. Dalam konteks fikih siasah, Indonesia memiliki Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berperan memberikan fatwa dan nasihat kepada pemerintah dalam hal yang berkaitan dengan kepentingan umat Islam. Dalam konteks fikih syariah, Indonesia memiliki sistem peradilan agama yang menangani perkara-perkara seperti pernikahan, perceraian, dan waris bagi umat Islam. Oke, materi yang kedua yaitu mengenai sumber dan pendekatan dalam kajian fikih siasah. Fikih siasah adalah ilmu yang mempelajari hal ihwal pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, aturan, dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat Islam. Analisanya yaitu sumber dan pendekatannya. Yang pertama yaitu sumber primer, terdiri dari Al-Quran sebagai sumber utama yang memberikan prinsip-prinsip dasar. Selanjutnya yaitu Al-Hadis yang memberikan contoh praktis dalam penerapan siasah pada masa Rasulullah. Dan yang terakhir yaitu praktik Khulafaur Rasyidin. Oke, yang selanjutnya yaitu contoh penerapannya di Indonesia. Dalam sistem pemerintahan, Pancasila digunakan sebagai dasar negara yang selaras dengan nilai-nilai Islam. Oke, materi yang selanjutnya yaitu materi yang ketiga mengenai ketatanegaraan dalam Islam. Dalam siasah yang kita kenal yaitu sistem pengaturan negara dan pemerintahan yang berdasarkan nilai-nilai Islam, mencakup cara mengatur urusan rakyat, hubungan internasional, dan implementasi hukum yang sesuai dengan syariat Islam. Ayat Al-Quran yang membahasnya yaitu Quran Surah An-Nahl ayat 90 yang berbunyi, Innallaha la ya'muru bil adli wal insani wal ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun, yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberikan bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji dan kemungkaran. Dia memberikan pengajaran padamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Contoh penerapannya di Indonesia terdiri dari aspek konstitusional, yaitu Pancasila sila pertama yang mencerminkan nilai ketuhanan. Sebagai materi yang keempat yaitu mengenai konsep penting dalam sejarah pemerintahan Islam. Pengertian dari pemerintahan Islam atau Al-Hukumah Al-Islamiyah adalah sistem pemerintahan yang berlandaskan dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam yang bersumber pada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Selanjutnya yaitu analisisnya mengenai konsep pemerintahan Islam memiliki beberapa aspek penting yang perlu dianalisis. Yang pertama yaitu fleksibilitasnya dalam sistem. Terdiri dari Islam tidak menetapkan bentuk pemerintahan yang kaku, melainkan sistem dapat disesuaikan dengan kondisi zaman dan juga tempat. Selanjutnya yaitu contoh dari penerapannya di Indonesia, yaitu praktiknya dalam sosial politik, terdiri dari partai politik Islam, organisasi masyarakat Islam yaitu Nahdlatul Ulama atau NU, dan juga Muhammadiyah. Dari yang kelima yaitu mengenai siasah dusturiyah. Pengertian siasah dusturiyah adalah siasah atau bagian dari fikih siasah yang membahas tentang perundang-undangan dan tata negara dalam perspektif Islam. Selanjutnya yaitu ayat Al-Quran yang menjadi dasar fikih dusturiyah, yaitu Quran Surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasuluh wa aqila wa minkum. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Selanjutnya yaitu analisis dalam siasah dusturiyah yang mencakup beberapa aspek penting di antaranya yaitu mekanisme pengangkatan seorang pemimpin. Contoh dari penerapannya di Indonesia yaitu sistem pemerintahannya yang menerapkan prinsip musyawarah melalui MPR, DPR, dan juga DPD. Materi yang terakhir yaitu mengenai siasah dauliyah. Siasah dauliyah dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang konsep dan praktik hubungan internasional menurut ajaran Islam, termasuk diplomasi, perjanjian, perang, damai, serta interaksi dengan negara-negara yang muslim. Ayat Al-Quran yang membahasnya yaitu Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa
wa ja'alakum syu'uban wa qabaila litaqarafu inna akramakum indallahi akramakum innallaha alimun khabir, yang artinya wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan juga seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan juga bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Selanjutnya yaitu menganalisa prinsip-prinsip siasah dauliyah, terdiri dari prinsip keadilan. Prinsip keadilan adalah yang artinya hubungan internasional harus didasarkan pada keadilan. Contoh penerapannya di Indonesia, contohnya yaitu ikut serta dalam OKI atau Organisasi Kerjasama Islam, berperan dalam ASEAN, dan juga yang terakhir yaitu kontribusi dalam PBB.